Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu yang masih memberikan kesehatan dan kehidupan, kekuatan kepada kami. Kami bersyukur untuk hari ini di mana Tuhan masih mengizinkan kami hidup. Dan kami mau hidup Tuhan bersama dengan Engkau. Terlebih untuk merenungkan masa-masa kematian Tuhan, penderitaan-Mu yang menebus dosa-dosa kami. Supaya kami mengerti bahwa begitu berartinya kami. Engkau memberikan dirimu untuk menebus kami dari dosa dan kematian. Ya Allah Bapa kami akan mendengarkan firman. Buka hati dan pikiran kami, Roh Kudus-Mu menyertai kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini. Semoga kita semuanya dalam keadaan yang sehat, penuh sukacita dan bahagia. Mari kita hidup dengan bahagia. Bahagia itu terletak di hati. Dan kebahagiaan itu bukan harus dicari-cari. Tapi kita yang melakukannya. Kita yang menghendakinya. Makanya Yesus katakan, berbahagialah orang yang bermurah hati, karena dia akan beroleh kemurahan. Ya, jadi artinya ketika kita mau bermurah hati, memberikan sesuatu yang berharga kepada orang lain, maka di situ kita akan menemukan kebahagiaan kita. Jadi itu hasil tindakan kita sendiri. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini yaitu yang terambil dari Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-38. Dikatakan demikian. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Hari ini renungan buat kita yaitu malam di mana Tuhan Yesus akan disalibkan. Penyaliban yang akan dihadapi oleh Yesus Kristus itu membuat dia sangat-sangat sedih, bergumul, gundah, galau hatinya. Karena apa? Karena memang ketika orang menghadapi kematian itu begitu berat. Saya tidak tahu apakah kita pernah mengetahui bahwa kita akan mati besok. Dan bagaimanakah kalau seandainya kita mengetahui bahwa kita akan mati besok. Apakah kita berada dalam hati yang tenang? Atau bagaimanakah? Apalagi kalau kita tahu bahwa kematian kita itu dengan cara yang begitu mengerikan. Dicambuk, dibantai, diolok-olok dan dihina oleh orang lain. Diperlakukan dengan sadis. Ketika kita bisa membayangkan kalau andaikan kita mati ditusuk oleh pisau. Atau kita mati sama seperti apa yang dialami oleh Tuhan Yesus, cambuknya itu dilaburi oleh apa? Tulang belulang. Jadi ketika dicambukkan ke daging manusia, maka tulang itu menancap dan merobek daging-dagingnya. Alangkah perihnya, alangkah mengerikannya. Itu yang dia alami. Bapak Ibu Saudara-saudara, apa artinya semuanya itu? Artinya bahwa Yesus juga adalah manusia. Dia memiliki situasi kemanusiaan. Manusia menghadapi kematian, hatinya penuh dengan kegalauan, hatinya penuh dengan pergumulan. Orang takut menghadapi kematian. Oleh karena itu dia berupaya untuk mau berdoa, menyerahkan dirinya dalam pergumulannya kepada Tuhan. Sebagai manusia sebenarnya dia berupaya untuk menghindari, kalau bisa,
cawan ini lalu dariku. Itu yang dikatakan dia di ayat berikutnya. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Artinya sebagai manusia, dia pun berupaya untuk bagaimana mengelak supaya dia juga jangan mati. Tetapi saudara-saudara, kita mau lihat, sekalipun dia bisa mengalami seperti apa yang kita alami sebagai manusia, ketakutan, galau, sedih, bergumul, tapi dia taat. Dia tetap melaksanakan tugasnya. Itu yang luar biasa. Secara manusia dia bergumul, galau, mengalami kesedihan yang luar biasa, tetapi tetap dia melaksanakan apa yang Tuhan katakan kepadanya. Setia dan taat akan tugas mulia yang diperintahkan, yang disuruh oleh Bapa kepadanya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, sebenarnya apa yang mau kita lihat? Kalau firman Tuhan ini dinyatakan kepada kita, sekali lagi saya mau katakan, mau bacakan kepada kita semuanya, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Ini mau menunjukkan kemanusiaan, sisi kemanusiaan Tuhan Yesus, yang dia juga bisa merasakan penderitaan, yang dia juga bisa merasakan begitu mengerikannya ternyata menghadapi kematian, apalagi kematian yang begitu menyiksa atau yang begitu sadis ketika itu. Jadi saudara-saudara, kalau ada kita yang mengalami pergumulan, mengalami masalah, mengalami persoalan, apalagi karena kebenaran, karena ketaatan kita kepada Tuhan, apalagi karena kesaksian, kita menjadi saksi bagi Kristus, maka harus kita kuat, harus kita menang, harus kita taat, setia kepada Tuhan. Itu yang dikatakan oleh Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-15 itu. Dia katakan demikian, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Saudara-saudara, kalau Anda lemah, kalau kita lemah, Anda, saya lemah, Tuhan mengerti dengan kelemahan kita. Tetapi bukan berarti Dia mengerti akan dosa-dosa kita. Makanya teguhlah dalam imanmu. Itu yang disaksikan oleh Rasul Paulus dalam Filipi 4 ayat 13. Segala sesuatu dapat kutanggung di dalam Dia yang tinggal bersama-sama dengan aku. Saudara-saudara, ada banyak hal yang sulit sekali untuk kita lakukan. Tetapi bukan berarti itu mustahil atau tidak mungkin untuk kita lakukan. Oleh karena itu saudara-saudara, makanya kita harus taat dan setia. Itu yang mau diungkapkan oleh Tuhan Yesus kepada kita dan melalui firman Tuhan bagi kita hari ini. Dia mengerti kelemahan-kelemahan kita. Dia tahu keterbatasan kedagingan kita karena dia juga sudah mengalami hal itu. Tetapi dia berserah kepada Bapaknya. Dia mau taat kepada Bapaknya. Itu yang mau kita imani. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, apapun yang menjadi beban pergumulan kita dalam setiap harinya, sekalipun kita mungkin bergumul untuk menyatakan kebenaran, melakukan kehendak Tuhan, kehendak Bapa kita, maka kuatlah, pandanglah salib yang ada di depan kita. Pandang. Ketika kita memandang salib, maka kita akan betul-betul merenungkan bahwa Yesus yang sebagai manusia, hari ini dia ungkapkan kepada kita saudara-saudara,
Di dalam firman Tuhan bagi kita hari ini, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Ini puncak pergumulan. Kalau Lukas 22, kalau nggak salah ayat 44, dia katakan sampai apa? Tetesan darahnya seperti, tetesan keringatnya seperti peluhnya, seperti darah. Itulah pergumulannya. Begitu beratnya, sangkin beratnya. Saudara-saudaraku, tetaplah menang di dalam pergumulan. Tinggallah di dalam Tuhan. Mari lihat salib Kristus dalam kehidupan kita. Maka kita akan kuat. Kita akan menang. Hiduplah dalam Kristus. Maka segala sesuatu, apapun yang kita kehendaki, apapun yang kita minta. Ingat sekali lagi. Apapun yang kita kehendaki dan yang kita minta kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikannya supaya namanya dimuliakan. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi dalam kehidupan kita. Menang terus, berjaga-jaga, kuatlah, tetap setia kepada Tuhan, dan taat akan firman-Nya. Semoga firman Tuhan ini semakin meneguhkan dan menguatkan kita, menghibur kita. Dan semoga firman Tuhan ini memberkati kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah ini yang meneguhkan, menguatkan kami di tengah-tengah pergumulan dan penderitaan kami sebagai orang yang percaya. Apalagi ketika kami menyaksikan Engkau Tuhan dalam hidup kami. Ada begitu banyak pergumulan-pergumulan sebagai orang Kristen. Dan orang-orang yang membenci kekristenan akan melakukan hal-hal yang sadis dalam kehidupan kami. Tapi kami tidak perlu takut untuk itu. Karena kematian pun tidak akan mengikat kami dan menakutkan kami. Karena Kristus sudah mengalahkan kematian itu. Dia menang dengan mengalahkan kematian itu. Dia bangkit pada hari yang ketiga. Dan setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dia tidak akan pernah mati. Sekalipun dia sudah meninggal dunia. Karena apa? Karena kami akan dimenangkan, dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Terima kasih ya Tuhan, dengan firman-Mu, Roh Kudus-Mu menyertai kami. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Tetap teguh, tetap kuat, taat dan setia melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok. Dan hari ini secara khusus di HKBP Bitung ini kita akan melaksanakan kebaktian Passion, memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Semoga itu bermanfaat dan berguna bagi kita. Semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan dan merasakan begitu berharganya kita dan penebusan Kristus bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok. Salam.